Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hikmah PN Tebing Karimun Kepri yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, para pemirsa di medsos yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang istiqamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil awliya illa ta'ala fi masyariq ardi wa maghariba fi barri wa bahri aina makanu, khususan ila Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani. Amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Kita sampai kepada pembahasan at-tafakkur. Tafakkur yaitu berfikir, fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la ibadata katafakkur. Tidak ada ibadah seperti tafakkur. Maksudnya ini tafakkur ini sebenarnya ibadah yang sangat-sangat afdal. Wa qala ba'dul arifin rahimahullah taala, ya, ada seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-fikratu sirajul qalbi. Tafakkur itu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penerangnya hati, lampunya hati. Wa idza dhahabat fala idha'alahu. Kalaulah tafakkur ini tak ada, pergi dia, hidup ni tak ada tafakkurnya sama sekali. Fala idha'alahu, maka tidak ada lagi penerang di dalam hati tersebut. Nah, tuh pentingnya tafakkur gitu. Jadi itulah kadang-kadang kita ini repotnya, tafakkur itu macam tidak dianggap semacam ibadah. Jarang ya orang yang anggap tafakkur itu ibadah, dia anggap termenung. Yang ada kan apa? Termenung. Itu aja. Termenung apa? Mikirkan hutang. Termenung apa? Bentar lagi puasa, ini macam mana? Semua sekarang ini job-job sepi, pekerjaan juga sedikit hasil, bisa puasa macam mana? Termenung. Yang dipikir seperti itu. Jadi orang-orang ketika menggunakan pikirannya ini, kebanyakan kita nih berpikir
berfikir tentang masalah yang kita ada, masalah duniawi malah kebanyakan. Itu yang bikin dia pusing sampai stres. Padahal sebetulnya pikiran tidak hanya untuk memikiri hal yang musing-musing tersebut. Justru ada ketika orang itu termenung, tetapi itu punya nilai ibadah yang luar biasa, yaitu apa? Tafakkur. Mungkin orang lain nih, kau ni dah tua-tua melamun terus, orang lain nengok kita melamun, tapi hakikatnya kita bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Bukan hanya baca Quran saja ibadahnya, bukan hanya berzikir saja ibadah, bukan hanya salat saja ibadah, bertafakkur juga itu ibadah yang utama. Wa majaril fikri kathiratun faminha wa huwa ashrafuha an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Jadi perkara-perkara yang ditafakuri itu banyak hal-hal yang bisa menjadikan ibadah. Otak kita, pikiran kita itu banyak yang kita pikirkan tapi mengandung ibadah, banyak. Dan sekarang yang paling mulia sekali di antara hal-hal yang kita akan tafakuri, yang paling mulia sekali, yaitu berfikir, bertafakur fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, memikirkan, bertafakur tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Bu, ciptaan Allah itu ajaib-ajaib Bu. Tapi kita nih kalau bilang ajaib, ada dulu zaman tahun 80-an, tak salah lah, ada sebuah film bayi ajaib. Itu dia baru ajaib. Lahir dah tua, kan? Kata bayi ajaib. Itu aja yang ajaib. Padahal kita ni semua ni dari ujung rambut sampai ujung kaki ni ajaib semua ni. Tapi berhubung tak pernah dipikir, mana jadi ajaib? Mana jadi ajaib? Alis dengan rambut kepala ni, apa bedanya? Rambut sama rambut, hitam sama hitam. Tapi ini kok dibiarkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai ke tanah nih. Tapi kalau alis nih 40 tahun tak pernah dicukur pun segitu aja dia. Coba bapak-bapak atau nih mulai kecil tak pernah cukur rambut, dari rumah sampai ke masjid rambutnya tuh. Apa bedanya? Ini keajaiban. Manusia tak ada bisa bikin. Mungkin manusia ini disuruh membedakan apa bedanya rambut alis nih dicabut satu, rambut kepala dicabut. Ini bedanya apa nih? Kok ini bisa panjang, ini tak bisa panjangnya, apa bedanya? Mungkin manusia gitu aja tak bisa. Keajaiban. Jadi termasuk hal yang paling mulia untuk ditafakuri, yaitu tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keajaiban. Banyak ajaib-ajaib, cuma kita ini tak pernah berpikir. Jadi tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telur itu kan ajaib, ya kan? Dia kalau kita beli di pasar tuh Ibu, kita pecah telur tuh cuma kuning sama putih aja. Tapi kalau kita ambil, kita taruhkan dekat bawah ayam, jadi ayam ya. Kok bisa dia tumbuh macam gitu? Subhanallah. Kalau kita biarkan, tak hidup dia, tidak berkembang, butuh kehangatan. Semua pokoknya itu. Intinya apa? Kita carilah hal-hal tentang ciptaan Allah ini, semuanya ini keajaiban ciptaan Allah ini dipikirkan. Oh, ini tak mungkin manusia bikin, ini tak mungkin manusia bikin, ini mesti ada Tuhan, mesti Allah lah yang mampu, yang bisa untuk menciptakan hal seperti ini. Kemudian wa anzaru qudratihi adh-dhahira wal batinah wa ma batha min al-ayati fi malakutil ardi was samawat. Kemudian athar
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Jadi kita pikirkan, ini semua yang terjadi ini baik zahir baik batin, ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dokter ahli, sudah paling ahli sekali di dunia ini, dokter apa sudah? Entah pangkat dokter apa yang paling ahli. Dia sendiri itu tidak bisa mencegah ruhnya keluar dari badannya. Mana bisa dia? Bisa. Dia tukang ngobatin orang sakit biar tak cepat mati maksudnya tuh. Tapi dia sendiri kadang-kadang mencegah sakit pun dia tak bisa. Sakit dia sendiri. Mencegah roh supaya tak keluar dia tak bisa. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan manusia itu lemah. Ada satu penyakit yang memang sama sekali tidak ada obatnya. Apa tuh? Tua tuh. Tua itu penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali. Orang kecil, anak-anak, muda, tua, habis itu apa? Matilah. Sakit tak sakit, kalau dah tua mati. Tak ada obatnya itu. Tak ada obatnya. Nah, itu membuktikan manusia itu lemah. Ngerem manusia ini. Tukang obat dokter paling canggih di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa ngerem manusia ini agar yang tua ini jangan lebih tua lagi. Tak akan bisa dia. Biasanya tua ya tambah tua, mati juga akhirnya. Mati juga, tak bisa ditahan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang seperti itu. Juga tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Tak habis kalau kita nak berpikir itu, tak akan habis. Bulan, bintang, matahari, hujan tuh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak, istilahnya tidak menjadikan ada hujan, macam mana coba? Hujan tak ada, coba macam mana? Selesailah semua orang. Selesai. Allah tak mau turunkan hujan sekarang, kata Allah, hujan diliburkan 1 tahun. Waduh, manusia mau jorok langit pun tak bisa. Macam mana? Pasrah aja. Tinggal nunggu mati aja lah. Kering semua. Apa namanya di depan? Danau Sentani pun kering. Aduh. Danau Sentani kering, matilah orang-orang Karimun, tak ada air lagi. Danau aja kering, apalagi sumur. Mati. Itu kekuasaan Allah. Dari laut dinaikkan jadi embun. Orang membahas tentang fisika secara biologis, secara fisika saja dilihat. Ini penguapan, nanti pengembun, dia tambah berat jatuh dari hujan, kembali ke tanah, menuju ke laut lagi mutan. Digiring kepada akal saja. Tidak digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak digiring. Terjadinya siang dan malam, kita ini kadang-kadang terfokus kepada ilmu IPA saja. Tidak digiring kepada siapa yang membuat matahari itu terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Bisa enggak satu saat nanti matahari kau terbit dari sebelah utara? Siapa yang bisa menahan? Tak ada yang bisa. Suatu saat itu terjadi. Yang jamin siapa sekarang? Manusia ada yang bisa jamin matahari itu harus terbit dari timur. Tidak ada yang bisa jamin. Itu semua di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Allah nak bikin dia terbit dari sebelah utara kah, dari sebelah selatan. Tapi itulah, karena rutinitas seperti ini, akhirnya orang berbicara tentang alam. Lupa, mentok di situ, dia tidak naik lagi, mesti ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bayangkanlah, umpamanya tak ada yang ngatur, kira-kira nih, macam mana matahari itu nak tetap aja dari situ. Sehari dari sana, sehari dari utara, kadang-kadang dia nampak 1 jam 1 hari, kadang 12 jam, kadang 1 hari siang, 1 hari 1 malam siang terus. Tak ada yang ngatur. Ini semua ada yang ngatur. 1 tahun 360 hari, 365 hari, 1 bulan 30, 29 atau 31 hari. Nah, itu sudah ada yang ngatur. Tentu begitu terus. Tapi suatu saat itu akan bergeser.
Nah, disitulah akan terjadi kiamat. Akan terjadi kiamat. Sekarang macam ini, lampu-lampu ini. Lampu ini pun nanti akan pada suatu saat limitnya habis. Mati dia. Matahari ini seperti inilah matahari. Cuma ini ibaratnya matahari kecil. Yang itu matahari setrum dia besar. Kalau ini suatu saat dia akan padam. Maka matahari besar itu pun suatu saat akan padam. Kalau dah padam macam mana? Gelap semua kita ni alam ni. Kalau dah gelap macam itu adalah orang dah tak terfikir Pajero, Fortuner lagi. Lepas semua dah, kita mati semua lagi. Kita mati semua. Allah Subhanahu wa taala sudah memadamkan matahari. Ya, dan bulan, bintang dan sebagainya. Semuanya yang di langit dan bumi itu kita pikirkan juga. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang, air pasang dan surut. Coba kita pikirkan. Laut, ini bumi, ini air semua. Kok bisa dia pasang surut? Airnya itu aja. Kenapa kok kadang dia bisa pasang, kadang dia bisa surut? Siapa yang ngatur? Manusia tidak bisa menahan air itu nak pasang, air itu nak surut tak bisa nahan. Kapan dia nak pasang? Padahal airnya itu aja tidak bertambah. Nah, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adanya matahari, adanya bulan dan sebagainya, sehingga air itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Wa hadza tafakkur yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifati wa asma'ih. Maka dengan tafakur ini akan menambah pengetahuanmu, keyakinanmu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tafakur jadi yakin terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasa alaihi biqouli qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, lihatlah apa-apa yang di langit-langit dan bumi. Itu Allah nyuruh itu. Lihatlah apa-apa yang di langit-langit yang di bumi. Kita disuruh sama Allah nih, tapi dah lihat belum? Sudah lihat belum? Nah, itu. Ini kan ibadah yang banyak ditinggalkan. Ibadah, nyata-nyata ibadah disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak lakukan. Lihatlah apa-apa yang di langit-langit, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tengok semuanya. Nah, hewan di bumi ini bukan main, banyak, luar biasa. Ada cacing, sebiji kaki tak punya dia. Ada apa, luweng tu apa orang bilang, ulat gogo. Ulat gogo. Binatang kok kaki semua. Macam mana? Siapa yang bikin tu? Manusia sebiji kaki ulat gogo dia tak bisa bikin. Tak bisa bikin. Itu malakutis samawati wal ard, kayak gitu. Ikan dengan segala macam bentuknya, ada yang gepeng, bulat, ada macam-macam lah. Pokoknya itu mesti ada yang bikin tuh. Ya itu pasti ada yang bikin. Sudah jelas kalau kita pikir gini nih, iya. Nah, itulah yang namanya keimanan kita akan bertambah. Tapi kita kalau tahunya pokoknya ikan bakar, asam pedas, 3 rasa, tahu makan aja, tak pernah dipikir ini ikan bawal nih kok bentuknya macam gini, gepeng apa ini ke ini, tapi rasa dia ke lain. Macam mana rasa? Tinggalnya sama di laut juga, ya kan? Warnanya bisa lain-lain, rasanya bisa lain-lain, bentuknya bisa lain-lain. Itu kalau tidak ada yang menciptakan, yang membentuk, mana bisa begitu? Tak mungkin lah, tidak mungkin. Nah, itu dia. Wa ma bassa min ajaibil masnu'at fi nafsi qala Allah ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Di bumi ini sudah banyak tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri apa kalian enggak mikir?
Nggak mikir kalian apa yang ada nempel di diri kalian sendiri itu. Dipikirlah, coba dipikir. Ini semuanya ini keajaiban, semuanya keajaiban. Gigi ini kalau anak kecil dia giginya tanggal tumbuh lagi, Kenapa tuh? Kalau gigi atok dah tanggal dia tak mau tumbuh lagi. Kenapa? Kan? Kenapa? Sama giginya, mulutnya sama. Tapi kenapa kalau yang tanggal tuh gigi atok, gigi nenek, dia tak nak tumbuh lagi? Itu dah keajaiban. Banyaklah keajaiban. Bingung kita nak ngitung semuanya ini kalau kita tafakuri. Itu menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an ini sudah disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kalian ini tidak mikir yang ada pada diri kalian sendiri itu? Dipikir kenapa? Itu untuk menguatkan keimanan. Pikir di bumi dipikir, di langit dipikir. Ini yang namanya tafakkur. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ala illahi wa ayadihi allati awsalaha ilaika wa ni'amahu allati asbaghaha alaika. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seharusnya engkau ini bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadamu dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah cukupkan kepadamu. Itu juga dipikirkan. Qala Allah taala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah tentang karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tuh nikmat-nikmat yang ada pada kita tafakuri. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat Allah ini banyak, luar biasa, tak mungkin kita bisa hitung. Yang ada di tubuh kita aja dah tak terhitung, ya, tidak terhitung. Semua yang ada ini nikmat semuanya, nikmat semua. Tangan, kaki, mata, semua nikmat. Orang tahu nikmatnya, baca mana nikmatnya tangan. Itu kalau sudah tidak punya tangan. Jangan tahu nikmatnya tangan kalau sudah tak punya tangan. Kadang-kadang lupa kita tuh. Nikmat tangan ini seperti apa mahalnya. Jangan nunggu tak punya tangan baru tahu. Nikmatnya mata, nikmatnya kaki, nikmatnya telinga, semuanya ini nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang tidak disyukuri. Kasih nikmat tangan untuk maksiat, nikmat kaki untuk maksiat. Itu namanya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada kita nikmat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samratu hadzal tafakkur imtila'ul qalbi bi mahabbatillah wal istighalu bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yarda. Sekarang buahnya tafakkur itu apa sebetulnya nih? Apa buahnya tafakkur? Kita berpikir tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, kita tafakuri, semuanya kita tafakuri. Hasilnya buahnya tuh apa sih sebetulnya tafakkur tuh? Oh, tafakkur tuh ada buahnya. Apa buahnya? Pertama yaitu imtila'ul qalbi bi mahabbatillah. Yaitu hati ini akan dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Allah. Orang yang dikasih nikmat mata, ini kalau dia pikir dia betul-betul, alhamdulillah Allah dikasih saya dua mata bisa melihat. Berapa banyak manusia-manusia yang tidak dikasih nikmat mata, tapi Allah kasih saya. Apa Allah tak baik dengan saya? Allah kasih saya nikmat kaki. Orang banyak yang tidak bisa berjalan, tidak punya kaki. Apa Allah tak sayang dengan saya?
Allah kasih saya nikmat kesehatan, nikmat iman Islam. Berapa banyak orang yang tidak punya nikmat iman dan Islam, nanti akhirnya di akhir di neraka jahanam. Apa kita tak sayang sama Allahnya? Cinta karena Allah pilih kita. Allah pilih kita ini. Kita bisa datang di sini, kita taklim di sini jadi seorang muslim taat, itu Allah pilih kita. Apa tak sayang kita? Kita nih sekarang tosa gitu. Jadi anak buah dipilih sama kepala dinas dinaikkan pangkat. Suka apa tidak sama kepala dinasnya? Tentu suka. Dipilih sama bosnya dinaikkan pangkat, dipilih kamu nanti, aku jadikan ini, aku jadikan ini, aku jadikan. Mesti dia suka. Mesti kita suka. Tapi Allah begitu banyak nikmatnya dikasihkan ke kita, cuma kita lupa. Jadi tak ada rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam saja kepada kita nih sama iman, ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita harus bersyukur, yang menyebabkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di dunia ini yang tidak punya Islam, tidak punya iman. Tapi kok Allah ini kok pilih saya ya? Allah kok pilih kita ini? Disitulah ya Allah, jadi kita suka sama Allah. Orang dikasih duit sekali saja, ketemu orang, mungkin hiduplah dia udah berpuluh-puluh tahun lah hidup bersama. Dikasih duit ketemu sekali, kasih 50.000. 2 tahun lagi mungkin ketemu, kasih 50.000 lagi. Kata dia orang tuh baik lah dia. Betul, saya suka lah. Kalau ada pemilihan nanti aku pun pilih dia. Kan? Gitu. 2 kali ngasih duit 50.000 saja. Tapi hati itu jadi senang dengan dia. Ngapa? Baik dia. Pernah ngasih saya duit 50.000. Itu terkenang di dalam hati kita. Iya. Tapi kita ini Allah ngasih kita iman Islam. Macam tak ada terima kasih. Macam tak ada syukurnya. Tak ada syukurnya. Padahal berapa banyak orang yang tidak kasih seperti ini. Itulah kita kadang. Kalau manusia yang baik dengan kita ini tak lupa. Manusia yang baik kita tak lupa. Ada orang datang ngasih duit 1 juta, seumur hidupnya ngasih duit 1 juta, tu tak lupa tu. Takkan lupa bapak tua. Allah yarhamu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik orang, aku bersaksi dia orang baik. Kenapa dulu pernah ngasih dia duit 1 juta dengan aku. Tak lupa Pak. Allah ngasih berapa juta ke kita coba? Kau tahu saya hitung juta ini semua Allah kasih semua nih. Kasih semua. Cuma kadang-kadang kita ini tidak ada syukurnya. Itu masalahnya. Maka di situ tidak timbul cinta. Orang ngasih duit kita 1 juta kita bisa cinta. Allah ngasih kita segala macam kita cinta sama Allah. Macam mana tuh? Karena kita tak nyambung. Tak nyambung dengan Allah, macam jauh gitu. Jadi cukuplah. Makanya itu di situ yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah itu di situ. Cinta kepada Allah di situ. Jadi kadang-kadang kita, kadang orang ini tak pernah ngasih kita apa-apa. Tapi dia kalau cakap tuh enak, senang kita, dipandai cerita, kita suka sama orang tuh. Suka. Padahal ngasih duit tak pernah ngasih duit dia. Tapi dia kalau ngomong dengan kita tuh enak, orangnya gini, enak. Cinta, istilahnya itu kan cinta namanya itu. Itu saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu maksudnya. Jadi buah di antaranya tafakur ini membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sudah cinta sama Allah ini sudah luar biasa. Ini namanya tasawuf. Kalau kita ibadah cuma hanya fikih saja, suruh sholat ya sholat, Allahu Akbar. Suruh puasa besok sahur buka hari raya. Suruh haji pergi punya duit bayar ONH berangkat, sudah. Cintanya di mana? Nggak masuk karena ini termasuk ibadah hati. Cinta ini ibadah hati. Ini ibadahnya orang-orang soleh, ibadahnya para aulia. Ibadahnya para aulia. Jadi kita ini jangan hanya sekedar zahirnya saja. Orang munafik nggak punya dia cinta sama Allah, dia nggak punya cinta sama Rasulullah, tapi dia sholat bisa di belakangnya Rasulullah SAW. Tapi cinta sama Allah no, nggak akan pernah. Munafik itu pembengak, pembohong, pendusta. Cinta sama Rasul enggak, di depan Rasul macam macam orang bagus, macam orang beriman, tapi cinta sama Nabi tidak sama sekali. Tidak cinta sama Nabi. Itu dia masalahnya. Jadi ini ibadah ini sudah ibadah apa yang sifatnya pilihan, maksudnya tidak semua orang ya, maksudnya ini sifatnya tidak hanya sekedar zahir saja. Kalau zahir semua orang misalnya bisa ya, sampai orang-orang munafik, orang kafir pun
Bisa, kalau sekedar ikut berdiri sholat baca Fatihah bisa, kalau dia mau belajar. Itu satu, membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wal istighalu bi syukrihi batinan wa zahira. Kemudian yang kedua, orang yang selalu bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan tersibukkan, menyibukkan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Dia jadi syukur terus. Alhamdulillah saya ini dikasih sehat, dikasih iman, dikasih Islam, bisa ke masjid dan sebagainya. Alhamdulillah. Kok Allah ini tak jadikan saya ini orang yang duduk dekat jembatan, suka mabuk-mabuk, suka ngomong-ngomongin orang. Syukur kita. La in syakartum la azidannakum. Jadi namanya syukur itu bukan pas naik gaji saja, daftar, cari kerja diterima, alhamdulillah. Syukur bukan cuma itu saja. Syukur terhadap iman, Islam dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini juga harus disyukuri zahiran wa batin. Nah, orang yang betul-betul tafakurnya masuk, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Hatinya betul-betul bersyukur, zahirnya juga bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Dia dikasih hartanya digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk ibadah juga. Itu namanya bersyukur secara zahir. Dan batin yaitu hatinya mengikutinya. Kama yuhibbuhu wa yardah. Nah, jadi orang yang suka bertafakur tadi, mereka ini yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Jadi melakukan hal-hal yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmi Allah bika wa nadharihi ilaika wa wattilaihi alaika. Qala Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ketahuilah, sesungguhnya seharusnya wajib bagimu, seharusnya engkau bertafakur tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang terjadi pada dirimu semuanya. Apa yang terjadi pada kita harus bertafakur. Maksudnya nih, Allah ini apa yang aku lakukan, Allah ini pasti tahu. Nah, itu ditafakuri juga, dipikirkan gitu juga. Kemudian Allah itu melihat engkau, Allah itu melihatmu, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbesit di dalam hati mereka, apa yang terlintas di dalam hati mereka. Itu tahu. Kita di dalam hati ini nak bilang apa, nak niat apa, itu Allah semuanya tahu. Ini tafakur ini. Allah tahu. Bukan tak tahu. Kadang-kadang kita nih yang luarnya aja belum baik, apalagi yang di dalam hati. Nah, jadi orang ini kadang-kadang kita nak melakukan, pas kita ada tak bagus, astagfirullahaladzim. Belum, itu sebenarnya begitu. Kalau memang dah keluar di mulut, wah ini memang dah lebih parah lagi. Di dalam hati kita berkata-kata di dalam hati hal-hal yang tak bagus, astagfirullahaladzim. Allah ngelihat nih, Allah tahu nih. Nah, itu namanya bertafakur tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang diri kita. Allah semuanya tahu. Itu harus ditafakuri juga. Jadi Allah mengetahui bahkan apa yang terlintas di dalam hati. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia bersama kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Allah ini bersama kita. Di mana kita? Sekarang kita di masjid nih, Allah
ada bersama kita. Allah tahu apa yang kita bikin. Kita na'udzubillah, ketika orang-orang di tempat maksiat, Allah tahu juga apa yang dibikin mereka. Allah ini dekat, bukan jauh dengan kita, tapi kita yang merasa jauh, menjauhkan diri dari Allah, menganggap Allah itu jauh dari kita. Apa kata Allah lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian, Allah melihat apa-apa yang kalian lakukan. Maka tadi ayat yang pertama, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dari hamba tersebut, dari manusia tersebut, daripada urat lehernya, nadinya. Nih, ini paling dekat dengan kita, tapi Allah itu lebih dekat sebetulnya. Berarti kan Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita tuh. Allah tuh dekat dengan kita tuh, bukan Allah tuh jauh. Nah, itu harus kita camkan di dalam hati kita. Allah tuh dekat, Allah tuh dekat, Allah tuh dekat dengan kita, bukan jauh. Jangan berpikir Allah di atas langit sana jauh, aku di sini di PN. Tak jauh. Jadi merasa macam Allah jauh sana. Enggak, Allah tuh sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita, urat nadi kita nih. Lebih dekat. Berarti kan dekat sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan menganggap Allah itu jauh. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Allah Subhanahu wa taala melihat. Apakah kalian apakah kalian tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan tidaklah ada orang yang berbisik, 3 orang, kecuali Allah adalah yang keempatnya. Orang 3 orang bisik-bisik, kita nanti malam kita yuk ke sana begini-begini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Wa huwa rabi'uhum. Allah itu yang keempat. Dikira Allah tuh tak tahu yang kalian bertiga ini bisik-bisik. Allah tuh maha tahu. Kau nak bikin rahasia kayak apa, tetap bisa disadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarangnya, Allah tuh maha tahu. Tak pakai alat penyadap, Allah udah tahu. Sekarang ini HP disadar lah, tak pakai lagi. Allah ini kau nak sembunyi kayak apa, di mana kau sembunyi, di mana kau nak merancang kejahatan, Allah tuh tahu. Jangan macam-macam. Kita rahasia, kita orang-orang tak perlu tahu. Ini kita punya proyek. Allah tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.